Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Ningyang Abian Base hari ini Jumat 25 Juli 2025. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Semuanya itu oleh karena kasih anugerah Tuhan yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalani akan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, biar kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas segala rahmat-Mu Tuhan yang boleh kami terima sepanjang malam lalu. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh beristirahat dengan tenang. Mengucap syukur hari ini kami boleh bangun dari yang baru dengan keadaan selamat. Mengucap syukur atas napas dan kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Dan sebelum kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa, kami mau belajar, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, biar kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Urapi kami, hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah kehendak-Mu ya Allah. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 44 ayat 2 yang bunyinya demikian. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Bacaan kita kedua terambil dari 2 Timotius 4 ayat 3 yang bunyinya demikian. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini, telinga yang mendengar. Setiap kita pasti mempunyai telinga dan kita tahu apa fungsi dari telinga itu. Telinga adalah alat untuk mendengar. Setelah kita mendengar, tentu kita akan berpikir tentang apa yang kita dengar. Dan selanjutnya, baru kita akan bertindak. Telinga juga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang atau kehidupan kita. Baik itu secara mental, emosional, maupun iman kita. Kita bisa kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan di saat kita mendengar hal yang salah tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di media sosial, itu banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran Tuhan, banyak orang yang memelintir akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat mempengaruhi dan bisa melemahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya, iman dan kepercayaan kita akan semakin bertumbuh dan selalu bersyukur kalau telinga kita pakai untuk mendengar ajaran sehat, yaitu firman Tuhan.
Dalam Mazmur 44 ayat 2, pemazmur dengan telinganya telah mendengar dari nenek moyangnya perbuatan Tuhan atau kebaikan Tuhan terhadap nenek moyangnya. Tentu yang dimaksud di sini nenek moyangnya adalah bangsa Israel. Tuhan telah memberi kemenangan atas musuh-musuhnya. Tuhan selalu melindungi bangsa Israel. Semuanya ini terjadi karena ketaatan bangsa Israel. Mereka mau mendengar perkataan Tuhan dan mentaatinya. Mereka hidup mengenalkan Tuhan dan selalu mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pemazmur melihat sejarah bangsanya sebagai bukti nyata bagaimana Tuhan sendiri yang menanam, memelihara, dan menumbuhkan umat. Pemazmur juga mengingatkan bahwa pondasi iman tidak dibangun di atas filosofi manusia atau tren dunia. Pondasi iman ditanam, disirami, dan ditumbuhkan oleh Allah sendiri. Akar dari iman itu tertancap pada karyanya, bukan pada kemampuan kita atau kekuatan kita sendiri. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, Paulus mengingatkan kita akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Ajaran sehat yang dimaksud adalah firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan makanan yang bergizi, yang menyehatkan jiwa, menguatkan roh, mengingatkan kita akan kesalahan kita dan menuntun kita kepada kekudusan. Terkadang firman Tuhan rasanya pahit seperti obat karena menegur dosa kita, dan sulit dicerna karena melampaui logika kita. Namun pada akhirnya ajaran inilah yang memberi kehidupan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, di mana iman kita tertanam? Apakah iman kita berakar kuat pada pribadi karya Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab, ataukah iman kita lebih banyak dipengaruhi oleh motivator populer, tren media sosial, atau filsafat dunia yang terkadang bijak, yang terdengar bijak tetapi kosong? Apa yang kita cari saat mendengar khotbah atau belajar firman? Apakah kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, ataukah kita hanya mencari penegasan, motivasi yang membuat kita merasa nyaman dalam kondisi kita saat ini? Di zaman sekarang, banyak yang datang ke gereja bukan didasari hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi didasari rasa malu kepada manusia kalau tidak kelihatan di gereja, atau datang hanya sebuah rutinitas. Di saat kita datang ke gereja bukan didasari oleh hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sudah pasti kita tidak akan pernah bertumbuh, berakar, dan berbuah yang lebat. Tuhan ingin kita bertumbuh kuat, berakar dalam, dan berbuah lebat. Namun dunia di sekitar kita menawarkan ribuan ajaran instan yang memikat telinga. Pilihan ada di tangan kita, tetapi tetap tinggal di taman Tuhan, dipelihara oleh ajarannya yang sehat, atau berkelana mencari pemuas keinginan sesaat yang pada akhirnya
membawa kita kepada kekeringan rohani. Kiranya kita tetap berakar di dalam Dia dengan telinga yang mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, Kau berikan kami hati yang haus rindu untuk selalu mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan Kau bukakan telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar akan firman-Mu, dan firman-Mu tertanam dan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini juga kami datang hadapan-Mu. Kami pertaruhkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami, sehingga kami boleh melakukan tugas pekerjaan kami dengan sukacita, dengan hati damai sejahtera. Apa yang kami kerjakan Bapa, Engkau Tuhan yang selalu jadikan berhasil. Berkati kami akan keselamatan kami, Engkau menjauhkan kami dari kuasa kegelapan, roh-roh kecelakaan yang ingin mengganggu akan kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjalani hidup kami hari ini dengan selamat Tuhan, dengan keadaan sehat Tuhan. Begitu juga Engkau berkati akan segala keperluan hidup kami, sehingga kami tidak akan kekurangan suatu apapun, dan damai sejahtera-Mu Tuhan selalu melingkupi kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan-Mu ya Bapa bagi kami setiap umat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.